Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Ibu Profesor Dr. Haji Ida Farida MPD. Saya di sini akan memaparkan hasil analisis artikel jurnal saya, yaitu Synthesis and Determination. Maaf, yang pertama yaitu Synthesis and Determination of Biodiesel and Experiment for High School Chemistry Laboratory. Ditulis oleh Junyang, Chun Lishu, Baoxin, Li, Gujia, Ren, and Lu Wen dari Journal of Chemical Education tahun 2020. Kemudian jurnal yang kedua yaitu Learning Reaction Kinetics through Sustainable Chemistry of Herbicides, a case study of preservation chemistry teachers, perception of problem-based technology, and Hange learning. Kemudian ditulis oleh Lizette Lee, kemudian George, Barbara, Mauricio, Sofia, Josh, Hernandez, Tatiana, Johannes, and Maija pada tahun 2021. Kemudian artikel yang ketiga yaitu Optimization Optimization of Biodiesel Production over Chicken Egg Cell Derived CAO Catalyst in a Continuous Centrifugal Contactor Separator yang ditulis oleh Ibrahim Barat, Hank de Pandebo Peckham, kemudian Bahram, Hero, Jan Harris, and Jun Yu. Adapun permasalahan yang pertama pada artikel jurnal yaitu Jurnal yang pertama yaitu kurangnya eksperimen laboratorium yang sesuai bagi siswa sekolah menengah untuk mensintesis dan menentukan biodiesel. Kemudian metode analitik yang ada untuk menentukan hasilnya itu seperti kromatografi gas, spektroskopi IR, kromatografi lapis tipis, dan spektroskopi NMR biasanya mahal dan tidak tersedia di lingkungan sekolah menengah. Kemudian tidak adanya metode yang tepat yang dapat diakses dan hemat waktu untuk laboratorium kimia sekolah menengah. Dan untuk mengajarkan sintesis dan karakterisasi biodiesel mengingatkan keterbatasan biaya, ketersediaan peralatan, dan pengetahuan latar belakang siswa mengenai teknik analitik canggih. Kemudian pada artikel yang kedua, materi kinetik kimia ini sulit dipahami oleh mahasiswa karena bersifat abstrak dan jarang dikaitkan dengan situasi nyata. Kemudian pembelajaran kimia umumnya masih terpisah dari isu lingkungan dan kurang menggunakan teknologi serta metode yang melibatkan siswa secara aktif. Akibatnya, mahasiswa sering kesulitan memahami hubungan antara teori kimia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada artikel 3 yaitu rendahnya efisiensi dan keberlanjutan proses produksi biodiesel menggunakan katalis homogen serta perlunya metode yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan untuk menghasilkan biodiesel dalam skala kontinu. Kemudian pentingnya permasalahan ini diteliti yaitu pada artikel pertama yaitu membahas kebutuhan siswa sekolah menengah untuk terlibat dengan konsep kimia yang relevan seperti sesterifikasi, katalis, ester, alkohol, dan minyak nabati dengan melalui eksperimen langsung. Kemudian biodiesel ini sendiri merupakan subjek topikal dan ramah lingkungan yang menjadikan sintesis topik yang menarik bagi siswa. Kemudian pengembangan metode yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih visual yang cocok untuk laboratorium sekolah menengah. Kemungkinan siswa untuk memahami proses produksi tanpa peralatan canggih atau komitmen waktu yang ekstensif. Kemudian pada artikel yang kedua, pembelajaran kinetik kimia yang bersifat abstrak dan kurang kontekstual ini dapat membuat mahasiswa sulit memahaminya. Dengan mengaitkan konsep kimia pada isu lingkungan seperti pencemaran akibat herbisida, yaitu membantu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan berorientasi pada berkelanjutan. Kemudian selain itu, penelitian ini penting karena mengintegrasikan teknologi dan metode pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kesadaran lingkungan mahasiswa calon guru kimia, sehingga mereka lebih siap menerapkan pendekatan pembelajaran modern di masa depan. Kemudian,
Permasalahan yang ketiga yaitu penting untuk diteliti karena produksi biodiesel yang efisien dan melanjutkan menjadi kebutuhan strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kemudian, penggunaan katalis homogen ini masih menghadapi kendala seperti sulitnya pemisahan, pemborosan bahan kimia, dan limbah berbahaya. Oleh karena itu, penelitian ini eh, terhadap katalis heterogen berbasis limbah alami seperti CaO dari kulit telur ayam sangat relevan untuk menciptakan proses produksi biodiesel yang lebih ramah lingkungan, ekonomis, dan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam skala industri. Adapun rumusan masalah atau tujuan penelitian yang pertama yaitu menggambarkan dan memvalidasi eksperimen laboratorium yang disederhanakan, cepat dan efektif bagi siswa kimia sekolah menengah untuk belajar tentang produksi biodiesel. Kemudian mengajarkan konsep kimia dasar seperti transesterifikasi, katalis ester alkohol dan minyak nabati menggunakan metode deteksi visual yang sesuai untuk tingkat sekolah menengah, serta menyediakan alat pendidikan yang dapat menyelesaikan dalam periode laboratorium sekolah menengah yang khas, sehingga membuat studi biodiesel dapat diakses dan menarik bagi siswa. Kemudian, pada artikel yang kedua yaitu bagaimana merancang dan menerapkan pembelajaran ketika kimia yang kontekstual dan berkelanjutan melalui penggunaan pendekatan problem based learning itu yang mendukung oleh teknologi agar mahasiswa calon guru kimia dapat memahami konsep ilmiah sekaligus isu lingkungan nyata. Kemudian tujuannya itu yaitu mengembangkan dan menguji model pembelajaran kimia berbasis keberlanjutan yang mengaitkan topik kinetika reaksi dengan masalah lingkungan akibat penggunaan herbisida dan mengetahui persepsi mahasiswa calon guru kimia terhadap pengalaman belajar menggunakan pendekatan tersebut. Kemudian artikel yang ketiga yaitu mengoptimalkan proses produksi biodiesel secara kontinu menggunakan katalis kalsium oksida atau CaO yang berasal dari limbah kulit telur ayam dalam sistem Continuous Centrifugal Contactor Separator atau CCS. Kemudian memperoleh kondisi operasi terbaik yang menghasilkan konversi biodiesel tertinggi sekaligus mengembangkan metode produksi yang efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Adapun kerangka teoritiknya yang pertama yaitu mengenai transfer transesterifikasi, di mana reaksi ini yaitu pertukaran gugus ester dari trigliserida, minyak nabati atau lemak hewani dengan alkohol menggunakan katalis asam atau basa. Kemudian teori energi terbarukan dan kimia lingkungan mengenai sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, eksperimen ini juga berakar pada teori kimia hijau atau green chemistry yang menekankan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan dalam proses kimia. Kemudian, teori pembelajaran berbasis inquiry dan praktikum pendidikan kimia, di mana penelitian ini didasari teori pembelajaran inquiry atau inquiry based learning dan student centered learning, di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung. Kemudian pada artikel yang kedua yaitu pendidikan untuk membangun berkelanjutan atau education for sustainable development, kemudian pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, kemudian pemanfaatan teknologi dan pembelajaran kimia. Pada artikel ketiga, teori transterifikasi, proses utama dalam produksi biodiesel adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol umumnya metanol dengan bantuan katalis untuk menghasilkan metil ester. Kemudian teori katalis heterogen yaitu CaO. Kalsium oksida berfungsi sebagai katalis basa padat yang mampu mempercepat reaksi tanpa larut dalam campuran reaksi. Kemudian teori sistem continuous centrifugal contactor separator. Berdasarkan prinsip teknik kimia dan kinetika reaksi, sistem CCS memungkinkan pencampuran dan pemisahan berlangsung secara simultan dalam satu unit proses. Adapun subjek, metode, dan langkah-langkahnya, pada artikel pertama yaitu subjek utamanya yaitu siswa kimia sekolah menengah, kemudian metodenya yaitu eksperimen laboratorium pendidikan. Adapun langkah-langkahnya, persiapan bahan dan alat, kemudian pelaksanaan reaksi transesterifikasi, pendinginan dan pemisahan produk, kemudian analisis hasil dan verifikasi, evaluasi pembelajaran. Kemudian artikel yang kedua yaitu subjek utama dari penelitiannya adalah mahasiswa calon guru kimia di tingkat universitas. Metodenya itu metode studi kasus atau case study dengan pendekatan problem based learning. Langkah-langkah perancangan yaitu rancangan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengumpulan data dan analisis data. Kemudian pada artikel yang ketiga yaitu subjeknya yaitu proses produksi biodiesel menggunakan katalis kalsium CaO, kalsium oksida CaO yang berasal dari limbah kulit telur dengan
Telur ayam sebagai bahan utama katalis dalam sistem reaktor kontinu atau CCS itu. Kemudian metodenya itu eksperimental laboratorium. Langkah-langkahnya yaitu persiapan katalis, persiapan bahan baku, pelaksanaan reaksi, pemisahan dan pemurnian, dan analisis hasil. Adapun jenis instrumen dan data yang dikumpulkan pada artikel pertama yaitu jenis instrumennya itu instrumen praktikum visual yang meliputi labu bundar, kondensor reflux, pemanas elektromagnetik, dan tabung transparan untuk mengamati hasil reaksi. Kemudian instrumen analitik verifikatif, di mana spektroskopi NMR ini digunakan oleh peneliti untuk mengukur indikator kimiawi, yaitu terbentuknya senyawa metil ester sebagai bukti reaksi transesterifikasi berhasil. Kemudian cara pengumpulan datanya yaitu observasi langsung oleh siswa terhadap hasil eksperimen meliputi pengamatan visual sebelum dan sesudah reaksi, waktu reaksi, dan efek katalis. Kemudian analisis laboratorium oleh peneliti penggunaan NMR untuk memastikan secara ilmiah bahwa produk yang dihasilkan benar-benar biodiesel. Kemudian pada artikel yang kedua, yaitu jenis instrumennya itu atau bentuknya lembar kerja digital, di mana mengukur pemahaman konsep kinetika reaksi, kemudian kuesioner reflektif, menilai persepsi dan pengalaman belajar mahasiswa. Kemudian cara pengumpulan data, observasi, proses pembelajaran untuk melihat keterlibatan dan kerjasama mahasiswa selama kegiatan berlangsung, serta pengumpulan hasil lembar kerja digital yang mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan konsep kinetika reaksi. Kemudian penyebaran kuesioner reflektif untuk memperoleh data kualitatif yang mengenai tanggapan dan persepsi mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran. Adapun pada artikel yang ketiga yaitu bentuk dan jenis instrumennya itu adalah gas kromatografi, kemudian Fourier transform spektroskopi, kemudian X-ray, X-ray diffraction atau XRD, dan scanning electron microscopy. Kemudian peralatan CCS, continuous centrifugal contractor aspirator. Adapun cara pengumpulan datanya yaitu eksperimen langsung di laboratorium dengan melakukan variasi kondisi seperti rasio metal terhadap minyak, waktu reaksi, suhu, dan jenis dan jumlah katalis. Kemudian setiap hasil reaksi dianalisis menggunakan instrumen di atas untuk memperoleh nilai konversi di biodiesel, efisiensi katalis, serta kestabilan sistem reaktor. Cara pengolahan data dan analisis data. Pertama yaitu pada artikel pertama mengamati perubahan visual pada sistem reaksi sebelum dan sesudah proses transesterifikasi, kemudian mencatat hasil pengamatan terkait autoreaksi, serta mengumpulkan data verifikasi melalui hasil spektrum HNMR yang menunjukkan adanya puncak karakteristik gugus metil ester sebagai indikator terbentuknya biodiesel. Kemudian analisis datanya yaitu analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil observasi visual. Kemudian analisis verifikatif yang dilakukan dengan membandingkan spektrum NMR antara minyak awal dan produksi reaksi. Pada artikel yang kedua, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dalam bentuk fokus group yang berisi pertanyaan terbuka untuk menggali persepsi mahasiswa calon guru kimia setelah mengikuti modul pembelajaran. Kemudian transkrip data seluruh percakapan dalam grup itu, fokus grup itu direkam dan ditranskripsi secara perbatim agar makna ujaran peserta tetap terjaga. Kemudian segmentasi teks transkrip dibagi menjadi unit analisis. Analisis episode percakapan berdasarkan urutan pertanyaan dan giliran berbicara. Kemudian kategorisasi setiap potongan data dikode dan dikategorikan menurut 4 komponen dalam kerangka TPASK atau Technological, Pedagogical, and Science Knowledge. Kemudian analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan utama dari persepsi mahasiswa terhadap pengalaman belajar melalui mereka menggunakan pendekatan PBL dan teknologi digital. Nah, untuk artikel yang ketiga yaitu Response Surface Methodology atau RSM dengan desain box Behken, di mana analisis ini dilakukan untuk menentukan hubungan antara variabel bebas, yaitu laju alir minyak, rasio molar alkohol terhadap minyak, dan waktu ruang berbobot terhadap hasil biodiesel. Kemudian desain ekspor versi 7.0.0 untuk dilakukan analisis regresi
nonlinear, multivariat, dan uji ANOVA, Analysis of Variance, guna menilai signifikansi model serta pengaruh masing-masing variabel. Adapun temuan dan kesimpulannya pada artikel yang pertama, yaitu penelitian berhasil merancang eksperimen sederhana mengenai sintesis biodiesel yang dapat diterapkan di laboratorium kimia tingkat sekolah menengah. Eksperimen ini terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep transistorifikasi, katalis, dan kimia energi terbarukan. Dan kesimpulannya yaitu eksperimen biodiesel ini berbasis transistorifikasi merupakan metode yang cepat, aman, dan edukatif untuk pembelajaran kimia di sekolah menengah. Dengan prosedur sederhana, memungkinkan siswa memahami konsep kimia organik dan reaksi katalitik secara langsung melalui pengamatan visual. Dengan demikian, eksperimen ini tidak hanya relevan secara ilmiah, tetapi juga memiliki nilai pedagogis tinggi dan mengaitkan teori kimia dengan penerapan nyata di bidang energi berkelanjutan. Kemudian, pada artikel yang kedua, yaitu penelitian menunjukkan bahwa jika pembelajaran berbasis masalah digunakan dalam konteks kimia berkelanjutan, mahasiswa akan lebih baik. Mereka akan lebih mampu memahami konsep, lebih mampu menganalisis data dan teknologi, dan lebih memahami pedagogis dalam mengajarkan kimia. Kemudian selain itu mahasiswa melihat penggunaan teknologi dan pendekatan kontekstual sebagai menarik, menantang, dan relevan dengan dunia nyata. Kesimpulannya, penelitian ini bahwa model pembelajaran berbasis masalah berbantuan teknologi ini efektif dalam meningkatkan integrasi pengetahuan sains, pedagogi, dan teknologi. Dengan pendekatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman konsep kimia tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan kimia berkelanjutan dalam pendidikan sains. Pada artikel yang ketiga yaitu eh, temuannya itu penelitian tersebut menemukan bahwa katalis pada CaO ini yang berasal dari limbah cangkang telur ayam dapat digunakan secara efektif untuk produksi biodiesel melalui proses transesterifikasi minyak bunga matahari dalam sistem Continuous Centrifugal Contactor Separator. Kesimpulannya, CaO dari cangkang telur ayam merupakan katalis heterogen yang efisien, ramah lingkungan, dan berpotensi digunakan untuk produksi biodiesel berkelanjutan dengan efisiensi tinggi dalam sistem reaktor kontinu. Manfaatnya yaitu pada artikel pertama memberikan contoh penerapan konsep kimia teoritis dalam eksperimen sederhana yang kontekstual dan ramah lingkungan, kemudian menginspirasi pengembangan model pembelajaran berbasis eksperimen praktis yang memerlukan aspek kimia hijau, energi terbarukan, dan pembelajaran inquiry. Kemudian menunjukkan bahwa pendekatan laboratorium sederhana dapat meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan ilmiah. Pada artikel kedua, memberikan gambaran tentang efektivitas pembelajaran berbasis masalah berbantuan teknologi dan dalam meningkatkan pemahaman konseptual dan kemampuan analis mahasiswa. Kemudian mengembangkan model pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan teknologi digital, konteks berkelanjutan, dan pendekatan ilmiah. Serta menginspirasi penerapan kerangka TPASK sebagai dasar untuk mengukur kemampuan integratif antara pengetahuan sains, pedagogi, dan teknologi dalam pendidikan kimia. Kemudian pada artikel ketiga, memberikan acuan dalam pemanfaatan limbah biomasa sebagai sumber katalis ramah lingkungan untuk produksi energi terbarukan. Kemudian, katalis CaO dari cangkang telur ayam dapat meningkatkan efisiensi reaksi transistorifikasi secara berkelanjutan dalam sistem reaktor kontinu. Kemudian, pendekatan respon surface methodology yang digunakan dalam ini yang dapat dijadikan sebagai referensi metodologis untuk mengoptimalkan variabel proses pada penelitian sejenis sehingga hasil yang diperoleh lebih struktur, efisien, dan memiliki dasar statistik yang kuat. Adapun research gapnya pada artikel pertama yaitu evaluasi pembelajaran kuantitatif terbatas. Kemudian aspek keamanan dan substitusi reagen berbahaya. Kemudian generasibilitas bahan baku dan kondisi lokal belum diuji. Pada artikel yang kedua, keterbatasan metodologis, terutama pada pengukuran hasil belajar yang kuantitatif dan generalisasi. Serta konteks dan adaptabilitas yang lokal kurang dieksplorasi. Kemudian pada artikel yang ketiga yaitu kontribusi katalis homogen belum tuntas, skalabilitas dan stabilitas jangka panjang dan aplikasi pada minyak limbah lokal seperti minyak jelantah belum lengkap. Adapun permasalahan yang ditemukan yaitu bagaimana kelayakan lembar kerja berbasis masalah yang dirancang pada praktikum sintesis biodiesel dari minyak biji alpukat menggunakan katalis abu, sekam padi termodifikasi.
Terus, apakah penerapan lembar kerja berbasis masalah tersebut dapat meningkatkan keterampilan ilmiah mahasiswa dalam pemilihan kimia? Nah, adapun rencana judul proposal yang saya rancang gitu, yang saya dapatkan yaitu penerapan lembar kerja berbasis masalah pada sintesis biodiesel dari minyak biji alpukat menggunakan katalis heterogen berbasis abu sekam padi termodifikasi untuk meningkatkan keterampilan ilmiah mahasiswa. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis jurnal yang saya paparkan tadi dan permasalahan serta judul proposal yang dapat saya sampaikan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.